warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu pengembangan ide usaha dan penyusunan proposal usulan usaha. Baiklah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Anissa Melanda, dan yang kedua yaitu Karina Desisa Barahmita, dan yang ketiga yaitu Nada Salsabila. Baiklah, pada materi kali ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan, dan yang kedua yaitu pengembangan idea usaha, yang ketiga yaitu penyusunan proposal usaha, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses individu atau kelompok dalam menciptakan kekayaan tambahan berdasarkan kemampuan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat guna menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka melalui berbagai inovasi dan keunikan. Baiklah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan kewirausahaan, antara lain, yang pertama yaitu identifikasi peluang. Langkah awal pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Peluang bisnis dapat datang dari berbagai sumber, seperti melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, tren industri, perkembangan teknologi, dan mencari ide-ide baru yang kreatif dan inovatif yang dapat dijadikan acuan untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua yaitu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dilakukan setelah peluang bisnis teridentifikasi, seperti penentuan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis yang akan dijalankan sehingga dapat membantu memberikan pandangan kepada seorang wirausaha tentang arah bisnis ke depannya dengan jelas. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dilakukan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penjualan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas, penambahan fitur produk, atau diversifikasi produk. Yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi kinerja bisnis sangat penting, secara teratur dan berkala dilakukan dengan menggunakan metrik yang relevan untuk mengukur pencapaian dari tujuan yang ditargetkan. Dapat dilakukan evaluasi terhadap manajemen sumber daya manusia, di mana bisnis harus memiliki tim yang kompeten dan terampil untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, juga dapat dievaluasi manajemen pemasaran yang memerlukan strategi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan kinerja yang baik, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi dan peluang yang ada. Yang kelima yaitu manajemen risiko. Pengembangan kewirausahaan tidak terlepas dari kemampuan seorang wirausahaan dalam menghadapi risiko yang akan terjadi. Untuk itu, diperlukan memiliki strategi manajemen risiko yang baik. Perencanaan dan pengembangan usaha didasarkan pada pendekatan usaha meliputi rangkaian aktivitas yang direncanakan dengan menggunakan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan benefit pada masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan proposal usaha, yaitu yang pertama adalah curah pendapat untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan usaha. Yang kedua, yaitu seleksi dari berbagai usulan usaha melalui penelaahan analisa keunggulan, kelemahan, dan peluang hambatan dari setiap usulan. Yang ketiga, yaitu melalui pendekatan micro-screening dilakukan berbagai analisis dan pengukuran atas berbagai faktor, sehingga dapat diperoleh alternatif usaha yang potensial untuk dikembangkan.
Sesi pelatihan praktik penyusunan usaha diawali dengan meminta peserta memberikan wawasannya mengenai pandangan mengenai pengembangan usaha. 1. Masukan-masukan peserta ditulis di kertas dan ditembakkan di papan tulis. Kedua, hasil pemikiran peserta didiskusikan menurut persepsi peserta lainnya. Ketiga, menguraikan dan menganalisis pendapat dari para peserta. Keempat, menjelaskan materi pokok bimbingan teknis praktik penyusunan proposal. Kelima, diskusi tentang materi baik antara peserta maupun peserta dengan pelatih. Keenam, memahami dan menganalisa kasus dan berlatih memecahkan masalah. Ketujuh, presentasi hasil diskusi kelompok yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan usaha. Selanjutnya, materi inti yang dibahas dalam penyusunan proposal usaha meliputi aspek perusahaan, yaitu misi usaha, manajemen, dan profil anggota manajemen, bentuk organisasi, PT, CV, firma, dan lain-lain, lokasi usaha, rekrutmen tenaga kerja atau karyawan, pelatihan untuk mengembangkan keahlian karyawan. Jadi, pada intinya, pelatihan ini memberikan pengetahuan dan praktik kepada peserta dalam penyusunan proposal atau rencana usaha yang komprehensif mencakup berbagai aspek penting seperti di atas. Aspek barang dan jasa. Aspek barang dan jasa berkenaan dengan produk yang akan dikembangkan dari usaha yang akan didirikan, seperti produk yang akan ditawarkan, nilai kekhususan produk, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek pasar. Yang pertama, ada industri, menjelaskan proses industri, peluang pasar, kondisi persaingan pasar dari produk yang didirikan. Yang kedua, pelanggan, menjelaskan pelanggan yang potensial terhadap produk yang dihasilkan, siapa target pelanggannya. Yang ketiga, persaingan, menjelaskan siapa saja para pesaing, kelebihan dan kekurangan para pesaing. Selanjutnya, aspek distribusi. Aspek distribusi berkaitan dengan proses distribusi produk, cara menjual produk, perencanaan iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan berkaitan dengan keadaan keuangan untuk menjalankan roda usaha. Selanjutnya, kesimpulan. Kewirausahaan adalah suatu proses individu atau kelompok menciptakan kekayaan tambahan berdasarkan kemampuan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat guna menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka melalui berbagai inovasi dan keunikan. Langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan kewirausahaan yaitu identifikasi peluang, perencanaan bisnis, pengembangan produk, evaluasi, manajemen risiko. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal usulan usaha adalah aspek perusahaan, aspek barang dan jasa, aspek pasar, aspek distribusi, dan aspek keuangan.